kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami, apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami, Tuhan memberikan yang terbaik. Kami percaya pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya bagi kehidupan kami. Itu yang kami mau pegang teguh di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami melewati lembah kekelaman, sekalipun kami melewati badai kehidupan Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kami, memulihkan keadaan kami, membawa kami dari kemenangan menuju kemenangan, membawa kami dari kemuliaan menuju kemuliaan, karena bersama Tuhan masa depan kami indah seperti pelangi sehabis hujan. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan lebih dari apa yang kami harapkan. Jawaban-jawaban doa kami lebih dari apa yang kami harapkan di dalam Engkau Tuhan. Kami hanya perlu percaya, menunggu waktunya Tuhan, waktu yang terbaik. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Pak. Penuhi hati kami, penuhi pikiran kami dengan hikmat-Mu, dengan firman-Mu, agar itu menjadi kekuatan bagi kami dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan, karena anak-anak-Mu siap mendengar. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari yang sedang menantikan jawaban doa, kita akan pujian ini katakan, tak selalu Tuhan menjawab, tapi Tuhan beri yang terbaik bagi kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Dengan segenap hati angkat pujian-Mu, lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar
selalu. Dia menjawab setiap doa kita, lebih dari harapan kita. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari biar ini menjadi doa kita semua pada pagi hari. Dengan lembut, dengan segenap hati mengatakan, Yesus mendengar Dia. Ini seruan hati kami di hadapan Tuhan. Kami percaya pada waktu Tuhan. Kami percaya setiap doa-doa kami pasti mendapatkan jawaban yang terbaik dari Tuhan. Kami akan melihat indah berkat Tuhan. Jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan lebih dari yang ku doakan.
Terima kasih Bapa. Kaulah yang hebat, Kaulah yang dahsyat, Kaulah yang mendengar lebih dari yang kami doakan. Engkau menjawab lebih dari yang kami harapkan dengan caranya yang ajaib di waktu yang tepat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Ambil alih dan pimpin kami di pagi hari ini Tuhan. Kami semua yang ada di tempat ini yang menaikkan pujian dan penyembahan kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Buka singkapkan segala perkara. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau sendiri membuka singkapkan segala perkara bagi kami, rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami boleh mengerjakan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya. Di dalam nama Yesus kami tolak, kami tangkap ke dunia kekelaman, tertaruh jurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kau tidak punya kuasa di tempat ini. Kuasa Roh Kudus bekerja dengan ajaib di tengah kami Tuhan. Jadikan hamba juru bicara lain cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman, bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, tetapi oleh kuat kuasa Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Mari silakan duduk kembali. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan. Yang terambil dari 2 Korintus pasal yang pertama. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-5. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-5. Saya akan bacakan. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Perhatikan baik-baik, saya ulangi sekali lagi. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Ya, perhatikan di situ. Apa kabar hari ini? Semua baik? Haleluya. Ada yang tidak hadir pada minggu ini. Haleluya. Oke, perhatikan di situ. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Ketika kita mengikut Tuhan, pertama saya ingat awal mula mengenal Tuhan, mulai dekat dengan Tuhan, mulai ambil keputusan untuk dibaptis. Ada banyak hal yang terjadi yang tidak pernah saya pikirkan awalnya. Ketika kita mulai ikut Tuhan sungguh-sungguh, iblis tidak suka dengan berbagai macam serangan, dengan berbagai macam omongan, dengan berbagai macam tekanan yang diberikan. Itu semua adalah kesengsaraan yang kita alami. Dengan tatapan mata yang begitu merendah, seperti kita melakukan satu kesalahan yang besar,
seperti kita menjadi orang-orang yang tertuduh. Itu yang terjadi. Tetapi firman Tuhan ini berkata, pagi hari ini berkata, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan. Ya, itu datang bertubi-tubi setiap hari. Tidak ada hal yang tidak menyenangkan, yang membuat hati merasa hampir putus asa. Itu yang sering terjadi, yang kita alami. Tekanan demi tekanan yang berat. Apalagi orang-orang terdekat kita yang tidak bisa menerima ketika kita menerima Kristus. Mereka mulai dengan berbagai macam cara. Saya ingat beberapa pada waktu yang lalu, ketika saya dibaptis, papa saya tahu apa yang terjadi. Setiap kali dia datang ke Kupang ketemu saya, pasti ribut. Saya tinggal dengan keluarga. Ketika dia datang, saya pergi ke pasar dan belanja, menghindari. Kenapa? Gak mungkin saya berantem sama orang tua di tengah-tengah keluarga. Itu gak mungkin terjadi. Jadi saya pergi. Saya hitung waktu ketika saya pulang, dia sudah tidak ada lagi di rumah. Baru saya pulang. Sekitar sejam 2 jam baru saya balik. Karena pasarnya cukup jauh. Jadi itulah yang saya kerjakan. Jadi menghindar. Tapi satu waktu saya tidak bisa menghindar karena kakak saya yang saya di rumah yang saya tinggal, dia panggil saya dan dia bicara. Saya bilang, nah dia tanya, kamu bagaimana? Saya bilang, hati saya bulat, saya ikut Tuhan. Oke, kita akan lihat ke depan. Dan di situ dia katakan kita akan lihat ke depan. Berarti apa? Ada sesuatu yang dia ingin tahu dari hidup kekristenan kita. Apa kita harus mundur atau kita harus mempertahankan, atau kita harus menunjukkan sesuatu yang baik? Ini yang mereka mau. Tapi saya tidak pernah mundur dari hal itu, dan kita membuktikan itu terjadi. Kenapa? Semua mata tertuju kepada kita ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Iblis gak suka ketika kita mulai dekat dengan Tuhan. Ada aja yang dia kerjakan, ada aja yang dia buat. Untuk apa? Membuat kita mundur. Tetapi kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri. Amin. Kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi kita orang-orang anak-anak Tuhan yang terus bergerak maju bersama dengan Tuhan. Di sini dia katakan, ketika kita mendapatkan bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kesengsaraan Kristus. Demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ada penghiburan yang berlimpah-limpah. Walaupun tekanan begitu besar, tetapi ada juga penghiburan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi tidak perlu takut. Bahkan lebih lagi. Ya, bahkan lebih. Penghiburan yang Tuhan berikan itu lebih dari apa yang kita butuhkan. Jadi Tuhan mau supaya apa? Kita terus bergerak maju. Kenapa? Iman kita dipertaruhkan di sana. Orang mengejek kita, orang mengolok kita. Saya begitu datang ke persekutuan, semua mata mulai melihat, tetangga kiri kanan semua lihat. Kadang awal-awal mula saya bungkus Alkitab dengan koran. Kenapa? Rasanya malu karena semua mata tertuju kepada kita. Tapi akhirnya saya sadar bahwa gak bisa. Kita harus menyaksikan tentang Kristus. Lepas, buka itu koran, tinggalkan koran, pegang Alkitab dan jalan ke
persekutuan. Tiap minggu ada aja yang dicari kesalahan kita. Nah, ini kita sebagai anak Tuhan jadi pusat perhatian. Oleh sebab itu, mungkin di Jakarta orang terlalu cuek. Kalau di daerah itu segala gerak-gerik kita itu pasti diperhatikan. Jadi orang ingin cari kesalahan kita, tapi itu kembali pada kita, bagaimana kita dengan Tuhan, bagaimana kita menaruh prinsip hidup yang benar itu di dalam kehidupan kita. Tapi kalau itu kita kerjakan, saya percaya kita tidak perlu takut. Karena apa? Tuhan yang ada di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Serangan demi serangan terjadi, tetapi Tuhan kita lebih besar. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita tidak perlu takut. Coba kita lihat dulu dalam kitab Roma. Roma pasal 8 ayat 17. Di situ dikatakan apa? Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima apa? Janji-janji Allah. Perhatikan di situ. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jika kita menderita apa? Bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Habis gelap pasti ada terang. Amin. Habis hujan pasti ada cerah. Jadi tidak selamanya kita mengalami tekanan itu. Pasti selesai. Segala apapun yang kita kerjakan juga pasti akan selesai. Mau cepat atau maupun lambat, pasti akan selesai. Kembali pada kita, mau kita fokus atau tidak, atau kita biarkan, atau kita tinggalkan. Kembali pada kita. Kalau kita sudah jalani, mari prinsip dasar yang harus kita pegang, iman kita. Jangan pernah meninggalkan iman kita. Jangan pernah kita melepaskan Kristus. Apa yang sudah kita percayai, apa yang sudah kita pegang, tetap kita pegang itu. Kita terus melangkah maju. Ketika kita melangkah maju, kita melihat perkara-perkara ajaib terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan pasti bela kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini, kalau kita perhatikan firman ini, di situ dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Ahli waris dalam hal apa? Dalam penderitaan. Kalau kita menderita bersama dengan Kristus. Ya, kalau kita tidak menderita berarti apa? Kita menjadi anak-anak gampangan. Tahu anak-anak gampangan? Semua tahu ada. Semua tahu perintah datang. Berteriak semua datang. Kan begitu. Tetapi Tuhan melatih kita untuk menjadi anak. Berarti anak yang bertanggung jawab. Anak yang harus bekerja keras. Dilatih. Terus dilatih. Terus dilatih. Mungkin dalam rumah orang tua suruh kita cuci piring. Karena kita udah remaja, kita mulai lepas dan tinggalkan. Nah begitu. Tanggung jawab kita, mau di dapur kan, mau di tempat cuci piring kan, gak ada urusan. Amin. Gak ada urusan. Tetap kita kerjakan. Yang harus kita kerjakan, mau ngepel kan apa, itu bukan menjadi penghalang. Tapi kita harus terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan di sini dikatakan, dan jika kita adalah anak, perhatikan, kalau kita anak, berarti anak itu anak yang sudah dimerdekakan, anak yang sudah menerima janji Tuhan itu.
Terus maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Janji Allah itu bukan hanya berkat semata, tetapi ada hal-hal yang perlu kita diproses. Di situ dikatakan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Tuhan sendiri dia datang dan dia menderita, ya, dia tidak diterima, dia ditolak di tempatnya sendiri, dia dikucilkan dan berbagai macam hal, dia dilempari, terus apa lagi, dia dihina dan berbagai macam, sampai dia dipukul, sampai dicambuk, sampai dipaku di atas kayu salib. Itu yang terjadi. Dia mengalami itu untuk apa? Menanggung segala dosa kita, menanggung segala kesengsaraan kita, menanggung, dia harus menebus segala dosa kita. Dia harus tanggung itu semua. Untuk apa? Untuk memperdamaikan kita dengan Bapa. Karena kesalahan satu orang, maka sampai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang, kita semua diperdamaikan. Amin. Nah, ketika kita menerima Kristus, kita diperdamaikan dengan Tuhan. Amin. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita terus bekerja, kita terus melangkah bersama dengan Tuhan, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya apa? Kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Setelah ada penderitaan, setelah ada kematian, dan di situ dia akan dimuliakan. Dia akan naik ke surga, dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia dimuliakan. Dan itu yang dimaksud oleh Kristus. Kita ini adalah ahli waris. Nah, kalau kita adalah ahli waris, berarti apa? Apa yang Bapa punya, apa yang Dia alami, itu pun yang kita alami. Tetapi dengan caranya, dengan ukuran, dengan kemampuan yang ada pada kita. Nah, oleh sebab itu jangan menolak kalau kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Ya, jangan menolak kalau kita mengalami hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Kita udah berdoa, kita udah jalan benar, kita udah hidup benar. Oh, kenapa ini terjadi? Tanya kembali sama Tuhan. Kenapa? Mungkin Tuhan mau melatih kita. Mungkin Tuhan mau proses kita lebih lagi. Dia mau pakai kita untuk lebih lagi kepada satu tanggung jawab yang lebih besar. Nah, oleh sebab itu ada hal-hal, kalau kita mau naik kelas, berarti apa? Harus ada ujian. Amin. Harus ada ujian ke level yang lebih tinggi, ke tingkat yang lebih tinggi, iman yang lebih tinggi. Berarti apa? Harus ada ujian. Dan di situ tidak main-main. Kalau kita lulus, kita akan naik level itu. Kalau kita tidak lulus, kita harus ulangi lagi. Kenapa kita tidak lulus? Karena kita berontak, karena kita tidak mau, karena kita melawan dan berbagai macam hal. Karena kita tidak terima, itu terjadi dalam hidup kita. Dan kita mulai menyalahkan Tuhan dengan berbagai macam alasan. Padahal kesalahan itu bukan pada Tuhan, tapi pada kita sendiri. Amin. Amin. Nah, ini yang terjadi. Tuhan mau supaya apa? Kita mengerti sehingga kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama dengan Tuhan, kita akan dipermuliakan. Coba kita lihat dalam 2 Korintus 4 ayat 10. Di situ dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya hidup Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Ini hal yang tidak gampang. Perhatikan baik-baik. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami,
supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Mau ikut Yesus tidak semudah yang kita pikirkan. Yang enak-enak pasti ada hal yang tidak enak. Ketika saya sebagai anak yang tertua dalam keluarga, apapun yang saya lakukan salah dikatakan saya sial, pembawa sial dan segala macam. Itu yang dikatakan orang tua ketika mereka belum kenal Tuhan, masih jauh. Dan itu apapun juga yang atas nama saya pasti bermasalah, dan itu ditimpakan ke saya. Dan ketika saya tahu cara Tuhan berikan, dan saya tolak itu semua. Kenapa? Segala kutuk yang ditimpakan kepada kita tinggal tolak, kita tengking, itu dia akan pergi jauh daripada kita. Dan Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat, dan berkat menjadi berkelimpahan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Jadi kalau kita tidak melakukan hal itu, jangan pernah takut. Ya, jangan pernah takut karena kita tidak ada bermasalah di situ. Jangan pernah takut, tetapi terus kita lakukan. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan, kita kerjakan saja. Ya, di situ dikatakan apa? Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya hidup Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Berarti apa? Setiap hari orang kita menjadi pusat perhatian. Orang akan melihat kita. Kita menjadi pusat perhatian. Kemanapun kita melangkah pergi, apapun yang kita lakukan pasti. Kalau kita lakukan benar, orang gak ngomong. Tetapi kalau kita melakukan hal yang salah sedikit saja, pasti kita diomongin habis. Apalagi dunia sekarang. Wah, zaman sekarang, zaman dulu aja tidak ada handphone aja ramai. Ya, mereka mulai melihat dari jendela, wah ini ada ribut dikit pasti. Itu yang terjadi. Tetapi hari-hari ini kita hidup dalam teknologi yang luar biasa, begitu maju. Ya, pasti akan tersebar kemana-mana. Tetapi kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, tidak perlu kita takut. Amin. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bimbang dan ragu. Percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti jaga kita. Tuhan yang membela kita. Amin. Kita tidak perlu mencari pembelaan daripada manusia, dan Tuhan sendiri yang akan membela kita. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini kembali kita lihat, kalau kita mengalami hal-hal, banyak hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, kembali kita koreksi hidup kita, periksa diri kita. Kalau ada hal-hal yang kita buat salah, selesaikan itu di hadapan Tuhan. Kita minta ampun di hadapan Tuhan, bereskan itu di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan hal yang benar, tidak melakukan salah, mari kita melihat itu sebagai satu proses Tuhan untuk membuat kita menjadi dewasa. Amin. Untuk membuat kita menjadi dewasa, terus kita melangkah maju bersama dengan Tuhan. Ya, melangkah maju bersama dengan Tuhan. Walaupun begitu banyak tantangan yang kita hadapi, walaupun begitu banyak omongan yang kita harus dengar, bodoh amat dengan mereka. Tetap kita pegang prinsip, saya melangkah bersama dengan Tuhan. Ini hidup saya, ini pilihan saya. Karena saya tahu bahwa ketika bersama dengan Tuhan, saya mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ketika kita malah mengalami banyak kesengsaraan, firman Tuhan berkata di situ apa? Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Kita pun menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Kita mengalami berbagai macam hal yang luar biasa dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu
tidak perlu kita takut menghadapi tekanan apapun yang terjadi, baik itu dalam keluarga, baik itu di lingkungan sekeliling kita, maupun di luar sekalipun, di tempat-tempat kerja kita pun. Gak usah kita pusing. Ya, lihat sama Tuhan, pandang sama Tuhan. Arahkan mata hati kita, pikiran kita, semua arahkan sama Tuhan. Tidak usah kita lihat ke kiri dan ke kanan. Kita lihat orang, kita dengar omongan orang, kita tidak akan maju. Amin. Kita tidak akan maju. Mungkin orang hanya mencibir kita, mungkin orang hanya menjebak kita dengan omongan-omongan, tapi itu hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu kita lihat, pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan, dan kita bergerak maju bersama dengan Tuhan. Ketika itu kita kerjakan, saya percaya apa yang Tuhan katakan kepada kita tadi, Tuhan katakan tadi, di situ dikatakan apa? Sebagai ahli waris. Nah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Anak berarti anak yang sudah menerima pemulihan dari Tuhan. Kita adalah ahli waris. Anak yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak yang sudah diakui. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada satu pengakuan dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, kalau ketika Tuhan sudah berkenan kepada kita, kita menjadi anak. Proses itu mulai. Ketika Tuhan Yesus keluar dari air baptisan, apa yang dia lakukan? Dia berjalan kemana? Ke padang gurun. Selama berapa lama? 40 hari, 40 malam. Dan di sana bicara padang gurun bukan bicara kota besar. Ya, bicara padang gurun, bicara tidak ada kehidupan, dan dia harus dicobai, lapar, haus dan segala macam. Dan di situ dia dicobai. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, Yesus pun dibikin demikian. Apalagi kita. Nah, Tuhan mau supaya apa? Ketika kita menjadi anak, berarti apa? Bukan anak yang gampang, tapi anak yang sudah melewati proses demi proses untuk menjadi, sehingga kita diakui sebagai anak. Ya, anak yang sudah melewati proses, bukan anak gampangan. Kalau anak gampangan, anak yang tidak mau dengar-dengar. Anak gampangan, anak yang tidak mau dididik. Anak yang tidak mau turut firman Tuhan. Kita bukan anak-anak gampang, tetapi kita anak-anak yang sudah melewati proses Tuhan. Dan kita diakui, bukan diakui oleh manusia, tetapi oleh surga sendiri yang mengakui kita. Amin. Nah, di situ ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memberi diri dibaptis, kita akan diakui oleh surga. Nah, di situ status kita adalah anak. Di sini coba perhatikan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Apa yang surga punya, apa yang Bapa punya adalah milik kita. Untuk mendapatkan itu semua, kita harus melewati proses. Nah, prosesnya tidak mudah, prosesnya tidak gampang, tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita terus bertekun, kita terus ada bersama dengan Tuhan. Kita tidak melangkah sendiri, tapi kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat. Dia yang sanggup menolong kita, Dia yang sanggup membawa kita keluar dari berbagai macam hal. Karena apa? Kita adalah anak. Kita adalah ahli waris. Kita yang berhak menerima apa? Janji-janji Tuhan. Nah, perhatikan di situ.
Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Orang-orang yang berhak, hanya anak yang berhak menerima janji Allah. Ketika anak di dalam rumah ada pembantu, ada anak. Apakah pembantu punya hak dalam rumah? Tidak punya. Karena dia pembantu. Tapi anak punya hak waris. Amin. Anak punya hak waris. Tetapi kalau pembantu itu sudah diangkat menjadi anak, dia punya haknya. Sekarang saya tanya, kalau pembantu itu sudah diangkat menjadi anak, dia punya haknya? Punya. Dia punya hak. Tuan rumah mengangkat dia sebagai anak, dan itu tercatat semua. Berarti apa? Dia punya hak. Kita ini adalah orang-orang sebagai orang-orang yang harusnya dimurkai. Tetapi Tuhan memulihkan kita. Tuhan mengangkat kita sebagai anak. Dan itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Dan di sini yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi hanya anak yang bisa menerima semua apa yang Tuhan punya, karena kita mewarisi. Anak, ingat bahwa anak yang sudah melewati proses. Nah, kita lihat coba dalam ayat selanjutnya, dalam Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Perhatikan di situ, di dalam tubuh kita sebagai anak ada tanda-tanda milik Kristus. Ya, anak-anak yang sudah bertobat, anak yang di sini berarti anak yang sudah melewati proses. Nah, di dalam tubuh kita ada tanda-tanda milik Kristus. Berarti apa? Tidak ada orang yang berani menyentuh kita. Amin. Amin. Karena apa? Kita adalah anak, punya kedudukan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan mau kita sadar pada pagi hari ini bahwa kita adalah anak. Kita adalah ahli waris, punya kedudukan yang luar biasa di dalam rumah. Punya hak waris. Itu yang Tuhan katakan. Yang firman Tuhan katakan pada kita. Di sini dikatakan selanjutnya, jangan ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Jadi ketika orang menyusahkan kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, berarti orang itu harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dia bukan berurusan dengan kita, dia berurusan dengan Tuhan. Kenapa? Apalagi mereka mengancam kita dengan berbagai macam cara dan alasan, mereka akan mendapat bagian. Nah, oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan, kita punya hak yang luar biasa. Ya, kita punya hak. Kita harus tahu bahwa kita ini adalah anak. Kalau kita sudah tahu kita sebagai anak, jangan pernah kita takut. Walaupun kita mengalami berbagai macam hal yang buruk, tetapi penghiburan Tuhan, kasih Tuhan itu mengalir dan melimpah, melebihi dari apa yang kita alami. Apapun yang kita alami saat ini, sakit mungkin sakit, tetapi ketika Tuhan menghibur kita, ya, kasih Tuhan melimpah dalam kita, kita sudah melupakan itu. Kita tidak mengingat lagi apa yang terjadi pada waktu yang lalu. Amin. Amin. Karena apa? Tuhan sudah menghapus itu dan Dia menggantikan sukacita Tuhan di dalam hati kita. Dan oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan kita stop atau kita mandek, tapi mari terus kita bergerak maju, kita melangkah terus bersama dengan Tuhan.
dan kita melewati, kita melihat bahwa ada hal-hal yang besar yang Tuhan siapkan buat kita. Dalam Filipi 3 ayat 10 itu dikatakan begini, yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang ku kehendaki, perhatikan di situ, yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kalau orang yang sudah mati, berarti apa? Mematikan kedagingan kita. Berarti apa? Masih bergerak? Enggak bergerak lagi. Mau diapain juga dia sudah tidak bergerak lagi, karena sudah mati. Satu ayat lagi. Dalam Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu apa? Jemaat. Perhatikan di situ. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Jadi itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa apa yang dia rasakan, berarti dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan jemaat Tuhan. Ya, jemaat Tuhan yang besar, jemaat yang ada di Kolose, itu yang harus dia pikirkan. Di situ dikatakan apa? Untuk tubuhnya, yaitu apa? Jemaat. Untuk tubuh Kristus, yaitu jemaatnya. Walaupun kita satu, terpisah satu dengan yang lain, tetapi kita adalah satu di dalam Kristus. Amin. Amin. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita terus melangkah maju. Di situ dikatakan, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Oleh Kristus kami menerima apa? Penghiburan berlimpah-limpah. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini mari kita lihat bahwa kita adalah anak. Yang pertama kita harus mengerti, kita harus tahu dulu bahwa kita adalah anak di dalam Tuhan. Ya, anak yang sah. Ya, karena anak yang sudah mengalami proses, atau dikatakan anak yang sudah mengalami akil balik, sudah mengalami proses yang luar biasa. Jadi kalau kita sudah menjadi anak, mari kita pertahankan hidup kita yang benar ini. Kita berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Walaupun ada hal-hal yang kita mengalami, hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, mari kita lihat itu sebagai proses Tuhan dalam hidup kita. Mungkin tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga, atau di lingkungan, atau di mana saja kita berada. Mungkin orang mencibir kita dengan berbagai macam sentilan-sentilan, omongan-omongan yang tidak mengenakan, tetapi tidak usah dipedulikan. Kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari oleh. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu tutup Alkitab kita. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Firman-Mu berkata, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus
kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa buat firman pada pagi hari ini. Ketika kami mengalami tekanan yang berat, ketika kami mengalami hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami tahu Tuhan ada penghiburan, ada kasih Tuhan yang begitu luar biasa, ada sukacita Tuhan yang mengalir dalam setiap kehidupan kami. Bukan hanya sekedar, tetapi itu menjadi berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di pagi hari ini, mungkin ada hal-hal yang salah tentang hidup kita bersama dengan Tuhan, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Mungkin kita marah dengan Tuhan, mungkin kita marah karena kita mengalami tekanan, mengalami hal-hal yang buruk hari-hari ini yang tidak ada habis-habisnya. Tetapi mari kita tinggalkan itu semua, kita bereskan di hadapan Tuhan. Kita lihat ini sebagai proses Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita sebagai anak, kita mengalami hal-hal ini, mengalami proses ini. Untuk apa? Untuk hal-hal yang baik, mendatangkan kebaikan bagi kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dengar setiap seruan kami Bapa. Engkau dengar segala hal-hal yang harus kami bereskan di hadapan-Mu. Engkau dengar setiap seruan daripada anak-anak-Mu Tuhan. Engkau angkat itu semua. Engkau gantikan dengan sukacita, Engkau gantikan dengan damai sejahtera. Engkau ganti, Engkau hiburkan Tuhan di dalam nama Yesus. Sukacita Tuhan mengalir melimpah dalam setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, ini kami Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Ajaib dan dahsyatlah Engkau, mulialah nama-Mu. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini, mata tertuju kepada-Mu. Haleluya. Mataku tertuju padamu, senang usahakan padamu, impianmu masuk rencanamu, membesarkan kerajaan.
Bekerjalah dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa dalam kami semua, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan, tapi kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan kembali. Haleluya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu boleh berdiri, kita angkat setiap persembahan kita. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami mengangkat setiap persembahan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan yang kami sudah siapkan dari tempat kami masing-masing. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Engkau nyatakan hadirat dan lawatan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau memberkati kembali dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa apa saja yang kami kerjakan. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu, Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan ajaib di tengah-tengah kami semua di dalam nama Yesus. Berkati semua umat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, sertai kami di jalan, rumah, kecelakaan apapun juga. Kami tolak patah, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam sisa hari pun Tuhan Engkau memberkati dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Kami juga berdoa untuk Bapak Nevi yang berulang tahun bersama dengan DJ kemarin. Tuhan, Engkau memberkati dengan mereka dengan luar biasa. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas mereka Tuhan. Kalau hari ini mereka tidak ada, tapi kami percaya mereka ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan, juga beribadah, baik itu lewat video nanti yang mereka terima Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Segala urusan yang kami urus hari-hari ini pun kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkatinya Tuhan, sehingga semua boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Tiba di rekening kami masing-masing di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua rahmat dan juga semua yang bekerja dengan ajaib, tim yang bekerja dengan luar biasa, Engkau berikan kekuatan baru, semangat, Engkau berikan kesehatan yang luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau juga memberkati Tuhan bangsa ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati dengan ajaib, Engkau memberkati dengan dahsyat,
Engkau memberkati dengan luar biasa apapun yang dijalankan hari-hari ini, tetap Engkau ada bersama-sama dengan bangsa ini Tuhan. Engkau pimpin dengan para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kemampuan Tuhan untuk mereka memimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, ada Bapak Prabowo, ada Bapak Gibran, ada juga semua pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Engkau memberkati semua, dan kekacauan-kekacauan apapun juga yang menyerang, mari Tuhan Engkau sendiri singkirkan itu semua di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau memberkati kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan, dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya.